Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sebelum kita bahas mengenai Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang hari ini makamnya diketahui ada di dua lokasi, yaitu di Yogyakarta dan juga di Semarang. Ada baiknya sahabat semuanya saya ajak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan dan semoga yang sudah gugur, yang sudah meninggal dunia semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Dan ya minimal kita berharap berdoa semoga konflik ini segera selesai dan tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Karena kalau kita melihat berita sahabat, Masya Allah, setiap hari itu ada saja orang yang meninggal, bahkan sampai hari ini terdengar berita bahwa yang meninggal sudah ribuan sahabat, Masya Allah. Mengenai kenapa kok makam daripada Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini ada di dua tempat, tentu ini tidak lepas daripada bagaimana catatan-catatan sejarah itu ada. Dan faktanya adalah memang ada dua versi mengenai di mana KRT Sumodiningrat itu dimakamkan. Versi yang pertama mengatakan beliau dimakamkan di Yogyakarta karena memang meninggalnya di Yogyakarta, yaitu ketika penyerangan Keraton Jogja pada tahun 1800-an itu. Pada saat itu beliau dihabisi oleh orang-orang Inggris, orang-orang penjajah itu ya. Nah, ada yang mengatakan dipenggal, ada yang mengatakan ditembak, dia macam-macam. Ada banyak sekali catatan tentang itu, sahabat. Nah, bukti bahwa beliau itu meninggal di sana itu dari pengikut-pengikut beliau, dari anak buah lah istilahnya begitu. Menemukan jenazah beliau ada di sebuah masjid, beliau tergeletak, jenazahnya kemudian jam 10 malam, nah beliau baru dibawa 10 kilometer kira-kira dari Keraton Jogja, tepatnya ada di Jejeran Pleret Bantul, Yogyakarta, yang sekarang dikenal dengan makam Jejer atau Jejer itu bacanya. Nah, ini menjadi sebuah penguat bahwa KRT Sumodiningrat makamnya ya yang asli ada di Jogja itu. Akan tetapi, versi yang pertama ini juga menuai kritikan. Karena pada faktanya di Semarang itu juga ada makam. Kalau dulu itu kan dikenal dengan makam Kramat Jati dan sekarang berkembang menjadi Sumodiningrat dan nama aslinya sebetulnya adalah Hasan bin Toha bin Yahya. Ya walau alam untuk mengenai itu sahabat ya. Nanti kita bahas belakangan ya gitu. Tetapi kita bahas dari versi yang kedua ini dulu. Bagaimana versi kedua ini bisa berbeda dengan versi yang pertama? Yaitu bahwa ketika Sumodiningrat jenazahnya itu ditemukan di sebuah masjid ketika diserang oleh penjajah. Nah, di situ sebetulnya yang ditemukan bukanlah jenazah dari Sumodiningrat, tetapi kembaran dari Sumodiningrat. Yang pada akhirnya adalah berarti yang dimakamkan di Jogja itu bukanlah Sumodiningrat, tetapi kembarannya atau ya orang yang mirip lah seperti itu. Karena ada satu versi yang menyatakan bahwa KRT Sumodiningrat itu pernah diutus oleh Hamengkubuwono II untuk menyelesaikan kekacauan di wilayah Semarang, di mana Adipati Semarang pada waktu itu kewalahan menghadapinya. Nah, Sumodiningrat dalam versi ini adalah Habib Hasan bin Toha. Nah, itu mendirikan sebuah benteng pertahanan di daerah Jomblang yang pada akhirnya disitulah di daerah itulah Sumodiningrat atau dalam versi ini disebut juga dengan Kramat Jati, Syekh Kramat Jati atau Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau juga Singo Barong. Sampai akhir hayatnya beliau meninggal di Semarang. Jadi
ketika ada geger-geger di keraton, ada 2 kemungkinan juga. Satu, pada saat itu memang KRT Sumodiningrat ada di Jogja, akan tetapi ketika ada geger beliau lari dan ada orang yang mirip beliau di sana dibunuh, kemudian dikira itu adalah KRT Sumodiningrat padahal beliau sudah ke Semarang. Ada yang satunya lagi ketika geger-geger di Yogyakarta, Yogyakarta itu keratonnya diserang. Nah, posisi daripada KRT Sumodiningrat tidak ada di situ. Ya, ini adalah 2 versi yang sangat sangat berbeda sekali tentu saja. Untuk kebenarannya ya wallahu alam sahabat. Akan tetapi saya menyoroti akhir-akhir ini yang berkembang adalah yang di dalam tanda kutip itu yang disalahkan dalam versi kedua ini yang menjadi tumpuannya itu fokusnya kepada Habib Lutfi. Dan ya saya kurang tahu apakah Habib Lutfi sungguhan yang membawa pertama kali versi itu atau beliau punya tendensi dari gurunya-gurunya artinya punya sanad ke atas. Artinya beliau hanya menyampaikan versi itu bukan menjadi orang pertama kali yang mencetuskan versi yang kedua ini. Ya walau alam entah kenapa kok hari ini yang dibuat sasaran, yang disalahkan dalam tanda kutipnya itu kok langsung kepada Habib Lutfi yang dituduh. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh juga. Padahal kalau saya amati ya, saya termasuk orang yang lama lah istilahnya mengikuti ceramah-ceramah daripada Habib Lutfi. Dan beliau itu adalah salah satu tokoh, salah satu ulama yang sangat sering sekali memberikan edukasi kepada kita agar tidak melupakan sejarah. Bahkan ada satu kata-kata yang ya sering kita gaungkan dan itu dinisbatkan kepada Habib Lutfi yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya kalau kita melihat dari sisi ini kan masa iya Habib Lutfi membuat-buat kemudian disebarkan kepada masyarakat dan ini adalah kedustaan yang sangat luar biasa. Ya masa iya gitu kan gitu sahabat ya. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ya mengenai apakah Sumodiningrat itu adalah bin Yahya artinya leluhur dari Habib Lutfi. Nah itu kan ya harusnya diklarifikasikan juga. Tapi kalau iya ya waduh parah sekali Habib Lutfi. Kalau memang iya seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti sahabat bagaimana kelanjutannya. Karena ini saya perhatikan sudah diurusi, sudah ditangani dengan serius oleh pihak Keraton Yogyakarta. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.